Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Motivasi Muda. Di kesempatan videoku kali ini, aku akan membagikan buat teman-teman semua cara penyajian pakan entok yang lebih mudah, lebih efektif, lebih mudah dicerna sama ternak kita. Karena di kandang aku ini, saya sudah pernah jelaskan, saya tidak pernah memakai sistem yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang waktu habis hanya terbuang sia-sia. Jadi di kandang saya ini tidak sama guys umurnya. Semua saya jadikan satu dari umur 1,5 bulan sampai indukan guys. Jadi sebisa mungkin harus kita bisa mengatur makannya agar mudah dicerna oleh mereka entok-entok yang masih muda guys. Sama seperti di videoku sebelumnya, aku pernah menjelasin bahwa saya ngasih makan ternak itu pakannya tidak pernah aneh-aneh, hanya dedak dan sayur-sayuran. Itu dedak meniran guys ya. Di videoku kali ini saya mau menjelaskan hanya cara penyajiannya yang biar lebih efektif, yang bisa lebih bagus dan mudah dicernanya guys. Dan keuntungan di penyajian seperti ini, pakan kita bisa 2 kali lipat lebih banyak guys. Contohnya, biasanya kalau aku ngasih makan dengan cara biasa seperti di video sebelumnya, hanya seperti itu, 1 kilo ya mungkin bisa 1 kilo, nambahnya cuma mungkin sayur-sayuran aja. Cuman aku akan bagikan ini, misal saya memberi makan dia 1 kilo, itu bisa berkembang menjadi hampir 2 kilo guys. Bagaimana caranya? Yuk terus kita saksikan. Bahan-bahan tetap sama guys, saya hanya menggunakan ini guys, ini daun mengkudu. Saya hanya menggunakan daun mengkudu biasa, kita cincang halus-halus, kita iris halus-halus. Dan ini guys, ini daun pepaya guys, semua saya ambil dari lingkungan kandang ya, karena sebelumnya emang saya udah tanemin guys apa-apa sayuran yang berguna buat ternak kita. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapi agar sebisa mungkin kita tidak terlalu tergantungan mencari makan atau membeli makan. Jadi kita harus mencari solusinya. Jadi salah satunya di lingkungan kandang saya tanemin sayur-sayuran yang bisa kalau udah hidup bisa membantu makan entoknya. Dan bahan yang terakhir ini guys, nah inilah bentuknya, bentuk dedak menirannya guys, ini guys. Nah nih dedak meniran guys ya. Nah dedak cuman dia lebih dominan ke menirannya guys. Beras meniran itu beras kecil halus-halus guys, nah, beras yang hancur halus-halus ini. Nah hanya 3 bahan situ. Saya tidak pernah aneh-aneh guys. Entah bagaimana itu prosesnya tidak penting guys, yang penting dalam berternak tuh hasilnya. Mau pakai hitungan kayak gimana pun, keuntungan ternak itu hanya satu guys. Kalau kita bisa menekan biaya pakan serendah mungkin, disitulah keuntungannya seorang peternak. Oke, langsung saja bagaimana cara penyajiannya. Ini guys, daun-daunnya ini sebagai contoh ya, sedikit saja guys ya, sebagai contoh karena saya ini barusan udah ngasih makan guys. Nah ini daun mengkudu, ini daun pepaya, dan ini beras menirannya guys, beras dedak yang banyak menirannya atau banyak beras kecil-kecilnya guys. Dan ini proses perebusan guys, sebenarnya bukan proses perebusan sih, kita hanya mengharapkan airnya mendidih saja. Dan setelah kita merasa airnya udah mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan tadi guys. Kita masukkan sayur-sayurnya guys. Kita aduk guys, kita aduk dulu. Dan ini tadi ada nasi sisa, kita masukkan nasi sisa seperti yang saya udah jelaskan kan. Entok tuh banyak makan alternatifnya guys. Kita masukkan, baru bahan utamanya kita masukkan, yaitu beras meniran guys. Dan kita masukkan
Kalian bisa lihat ya, aku hanya menggunakan dua wadah ini, dan ini udah cukup guys. Kalian bisa menyesuaikan dengan ternak kalian. Baru kita dan setelah bahan-bahannya kita masukkan, kita tutup lagi guys. Dan ini waktunya yang penting. Kenapa aku pilih pakai ngerebusnya pakai kayu, karena ini sebisa mungkin ya, apinya setelah bahan-bahan dimasukkan, apinya jangan sampai hidup guys. Kita hanya menggunakan sisa pembakarannya saja, makanya tidak memakai gas guys. Kalau gas harus hidup guys. Kalau sampai api hidup, yang ada ini hangus guys, pasti hangus guys. Beras meniranya tuh bukan beras seperti beras biasa guys. Makanya kita hanya setelah air mendidih, kita masukkan semua bahan-bahannya, baru kita matiin guys apinya guys. Makanya aku memilih pakai kayu guys memasaknya guys. Ya karena pertama biar irit guys. Yang kedua tujuannya karena hanya kita menggunakan sisa pembakarannya guys. Dan setelah apinya kita pastikan tidak akan hidup, kita biarkan guys. Biarkan dia di sini sampai dingin guys. Makanya kalau ngerebusnya sekarang, ngerebusnya saya pagi, ini buat makan sore guys. Kalau buat makan sore kita ngerebusnya pagi guys. Kita diamkan di sini sampai dingin guys. Dan pastikan jangan sampai apinya hidup guys ya. Kalau apinya hidup pasti akan menjadi hangus guys. Makanya aku sebutkan tadi, kalau pakai pengolahan cara seperti ini, kalian ngerebus 1 kilo bisa menjadi 2 kilo. Karena meniran itu sama seperti beras guys, dia akan berkembang jika kena panas guys. Itu tujuannya. Dan kita saksikan nanti sore setelah dingin kita ngasih makan langsung guys ya. Bagaimana reaksi ternak kita kalau dikasih makanan ini guys. Sekarang udah waktu ngasih makan, kita buka, hasilnya jadi penuh. Ini perkiraan 3 kilo guys. Tadi perkiraan cuma dua kobok itu ya beras meniranya, jadi segini banyaknya guys. Jadi gemuk-gemuk guys. Banyak makan alternatif yang ya tersedia guys, tergantung kita mau atau tidaknya. Dan sekarang kita lihat guys, pakan racikan yang kita buat tadi, apakah hentak-hentaknya mau? Aduh, belum apa-apa aja dah dikeroyok guys. Makan murah, praktis, mudah penyajiannya, dan sangat irit tentunya. Tuh guys, sangat lahap guys. Tuh, seperti yang saya bilang tadi, keuntungan seorang peternak itu terletak pada pakan yang terutama. Semakin kita bisa menekan serendah mungkin biaya pengeluaran pakan, disitulah letak keuntungannya guys. Dan entok ini sangat mudah guys, pakannya banyak banget alternatifnya di sekitar kita guys. Daun-daunan, sayur-sayuran sangat lahap guys. Seperti yang teman-teman lihat tadi, aku bikin ini sekitar tadi beras meniranya hanya 1 kilo menjadi segini banyaknya guys, karena kita rebus ya pakai air panas tadi. Jadi meniran itu kan seperti beras, kalau kita rebus pasti berkembang. 1 kilo bisa menjadi 1,5 kilo sampai 2 kilo, ditambah lagi dengan daun-daunan, sayur-sayuran, jadi tambah banyak guys. Bisa cukup guys segitu banyaknya ternaknya guys. Perkembangannya sangat cepat guys, dan lihat nih ini guys, sangat gemuk-gemuk guys. Gemuk-gemuk guys, gemuk-gemuk. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar berternak dengan biaya yang minim tapi bisa menghasilkan yang banyak. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam motivasi muda.